Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok Kepulauan Maluku yang beranggotakan 5 orang, yaitu Rahmadani Siregar, Anindita, Ferry Muhammad Junidan, Muhammad Fadil Abdillah Asyam, dan Jani Fuad Al-Fajani. Sebelum kita mengulas lebih jauh lagi tentang Kepulauan Maluku, mari kita kilas video Indonesia Archipelago berikut ini. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan data yang kami dapatkan, jumlah pulau di Indonesia yaitu sekitar 17.491 pulau. Termasuk di dalamnya adalah Kepulauan Maluku yang akan kita bahas. Mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai genesis Kepulauan Maluku. Maluku merupakan sebuah pulau yang terletak di timur Indonesia dengan ibu kotanya Ambon. Batas administrasi dari Provinsi Maluku di sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, di sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafuru, di sebelah timur berbatasan dengan Irian atau Papua Barat, dan di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Nama Maluku diduga berasal dari sebutan para saudagar-saudagar Arab yang datang ke pulauan ini. Para saudagar Arab menyebut Pulau Maluku dengan Jazirat Al-Mulk yang artinya Pulau Raja-Raja. Selanjutnya ialah proses terbentuknya Pulau Maluku. Pulauan Maluku terbentuk oleh hasil pertemuan 3 lempeng tektonik, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan Indo-Australia. Pada rekonstruksi Robhal mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia sekitar 55 hingga 41 juta tahun yang lalu, Pulau Maluku, yakni Maluku Utara, sudah terlihat cikal bakalnya terbentuk karena adanya subduksi antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Selanjutnya, sekitar 40 hingga 20 juta tahun yang lalu, Maluku Utara yang terbentuk sebelumnya mengalami pemekaran dengan munculnya beberapa pulau baru. Kemudian, pulau tersebut terdorong ke bagian atas akibat pertemuan lempeng hingga menempati bagian timur laut Pulau Sulawesi. Karakteristik geologi Provinsi Maluku adalah terdiri dari batuan sedimen, batuan metamorfik, dan batuan beku dengan penyebaran yang hampir merata di setiap gugus pulau. Hal ini dipengaruhi oleh klasifikasi umur pulau yang terbentuk pada 50-70 juta tahun yang lalu pada periode Neogeon sampai Paleoseon. Karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh letak Maluku di antara lempeng bumi Indo-Australia, Pasifik, Laut Filipina, dan Laut Banda, sehingga memberikan sebaran beberapa gunung api, baik yang masih maupun sudah tidak aktif lagi. Keadaan geologi di Provinsi Maluku Utara, terutama bagian tengah dan utara, merupakan daerah pegunungan.
Namun, secara geologi bukanlah pegunungan yang seragam, yang artinya bahan penyusunnya bervariasi. Pada semenanjung timur laut ditemukan batuan beku asam, basa, dan ultrabasa serta batuan sedimen. Di semenanjung utara Halmahera terdapat barisan gunung api aktif dan non-aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Pada bagian ini terbentang dataran sempit aluvial arah timur barat. Kawasan sepanjang pantai barat Halmahera terbentang sejumlah pulau besar dan kecil yang dimulai dari Ternate bagian utara sampai Obi bagian selatan. Pulau-pulau kecil di bagian utara merupakan daerah vulkanik yang tersusun dari bahan andesit dan batuan beku basaltik dengan lereng curam 30-45% sampai curam 45%. Pulau Obi dibatasi oleh dua sesar besar, yaitu Sesar Sorong Sula Utara yang terletak di bagian selatan dan Sesar Maluku Sorong yang terletak di bagian utara. Sesar normal yang terjadi di Pulau Obi diakibatkan oleh sentuhan tektonik antara batuan ultramafik dengan batuan yang lebih muda. Umumnya, sesar-sesar di Obi berarah barat ke timur, barat laut tenggara, dan timur laut barat daya. Di Obi bagian barat terdapat Danau Karu yang diperkirakan berupa terban yang dibatasi oleh dua sesar dengan arah utara-selatan. Lipatan-lipatannya membentuk antiklin dan sinklin yang secara umum sumbunya berarah barat ke timur. Dan keadaan geologi di Maluku Selatan disusun oleh hasil kegiatan endapan laut dangkal berumur Plio-Plistosen sampai Holosen. Batuannya terdiri dari batu gamping, napal, dan abut lumpur gamping serta endapan aluvium. Urutan batu dari yang termuda sampai yang tertua, kita harus melihat sejarah, di mana sejarah geologi Maluku Selatan dimulai pada zaman Miosen bawah yang masih berupa daerah laut, dirincikan dengan pengendapan batu gamping dan napal yang berlangsung sampai Miosen tengah. Pada zaman Miosen atas sampai Pliosen bawah, terjadi pengangkatan dan lingkungan pengendapan berubah menjadi laut dangkal dengan adanya pengendapan batu gamping dan napal yang termasuk formasi Manumbai. Selanjutnya, saya akan membahas geomorfologi Kepulauan Maluku. Geomorfologi Kepulauan Maluku secara umum memiliki bentuk seperti huruf K jika dilihat dari peta. Pada dasarnya, Kepulauan Maluku morfologinya berupa pegunungan dan perbukitan. Tetapi, di sebelah timur di lengan tenggara Maluku ialah daerah pantai yang rawan banjir. Pegunungan juga di Kepulauan Maluku terbentang dari timur laut hingga barat daya dengan relief 500 meter hingga 1000 meter. Kemudian, geomorfologi Maluku Utara. Maluku Utara terdiri atas pulau vulkanik meliputi Pulau Ternate, Tidore, Makian, Mare, dan daerah barat Maluku Utara yang lainnya, serta pulau non-vulkanik meliputi Pulau Bacan, Pulau Kasiruta, Pulau Talaud, dan Pulau Obi. Kemudian geomorfologi Maluku Selatan. Maluku Selatan termasuk ke dalam sebagian busur Sunda di mana daerah ini membentuk busur mengelilingi tapak kuda basin laut Banda yang membuka ke arah barat. Kemudian cuaca dan iklim Provinsi Maluku. Terdiri atas pulau-pulau yang mengelilinginya serta dikelilingi oleh lautan, maka iklim di sana termasuk ke dalam iklim tropis serta iklim musim. Di sana dikenal juga dengan dua musim, yakni musim barat atau utara dan musim tenggara atau timur yang kemudian akan diselingi oleh dua macam pancaroba yang merupakan transisi kedua musim tersebut. Musim barat atau utara berlangsung di bulan Desember hingga Maret dan di bulan April akan mengalami musim transisi. Sedangkan musim tenggara atau timur berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober dan akan mengalami musim transisi di bulan November. Dengan curah hujan yang tinggi terjadi di bulan Mei dengan penyinaran matahari sekitar 80% di bulan Oktober dan November yang menyebabkan suhu tertinggi berada di 32,4 derajat Celcius di bulan Desember dan terendah di bulan Agustus dengan suhu 23,1 derajat Celcius. Dan dari hal tersebut maka kelembaban udara yang berada di sana sekitar 85,5%. Dan berdasarkan hasil klasifikasi Köppen, iklim di Maluku tergolong ke dalam tipe Alpha dan hanya sebagian kecil yang tergolong ke dalam tipe AE.
seperti daerah Obi, Tual, dan Dobo. Berdasarkan klasifikasi Smith-Ferguson, iklim di Maluku tergolong ke dalam tipe A dan B, dan hanya sebagian kecil tergolong ke dalam tipe C, seperti daerah Tual di Maluku Tenggara. Curah hujan di Maluku dibagi ke dalam 4 kategori, yakni curah hujan dengan intensitas 1000 mm per tahun terjadi di Pulau Wetar dan sekitarnya. Curah hujan dengan intensitas 1000 hingga 2000 mm per tahun terjadi di Pulau Barbar, Pulau Tanibar, Pulau Aru, dan sebagian Pulau Buru, Kepulauan Sula, Bacan, serta di sekitar Tobelo. Curah hujan dengan intensitas 2000 hingga 3000 mm per tahun terjadi di Pulau Seram, Pulau Gorom, Pulau Obi, Morotai, serta Pulau K kecil. Dan kemudian ada curah hujan di atas 3000 mm per tahun yang terjadi di Pulau Lease, Pulau K kecil, Pulau Ambon, serta Pulau Kao. Kemudian mengenai karakteristik sosial Provinsi Maluku. Yang pertama mengenai rumah adat. Rumah adat Provinsi Maluku dinamakan sebagai Rumah Adat Bayi Leo. Rumah adat Bayi Leo ini dipakai untuk tempat pertemuan, musyawarah, maupun upacara adat yang sering disebut sebagai Saniri Negeri. Rumah tersebut merupakan rumah panggung yang kemudian dikelilingi oleh serambi. Atapnya besar dan tinggi dan terbuat dari daun rumbai. Rumah Bayi Leo ini tak berdinding, yang dimaksudkan agar roh nenek moyang dapat leluasa masuk dan keluar Bayi Leo. Kemudian bentuk rumah panggung Bayi Leo yang merupakan rumah panggung yang dimana posisi lantainya berada di atas permukaan tanah. Hal ini dimaksudkan agar roh nenek moyang memiliki tempat dan derajat yang tinggi dibandingkan masyarakat. Kemudian mengenai pakaian adat. Pakaian adat Provinsi Maluku dinamakan sebagai baju cele, di mana sang pria akan memakai setelan jas berwarna merah dan hitam, kemudian baju dalam yang berenda dan ikat pinggang. Sedangkan wanitanya memakai baju cele, semacam kebaya pendek dan berkain yang disuji. Perhiasannya berupa anting, kalung, dan cincin. Pakaian ini berdasarkan adat Ambon. Kemudian mengenai tarian. Tarian di daerah Maluku sangat beragam. Di antaranya ada tari lenso, cakalele, cakaola, dan lain sebagainya. Saya akan sedikit mengulas tentang karakteristik sosial masyarakat Maluku Utara atau Malut. Maluku Utara atau Malut adalah salah satu provinsi di Indonesia yang resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui UU RI nomor 46 tahun 1999 dan UU RI nomor 6 tahun 2003. Pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama selama 19 tahun. Dan pada tanggal 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dari persiapan infrastruktur di ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kelurahan Sopipi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara. Penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 adalah 1.293.042 jiwa yang tersebar di 10 kabupaten kota. Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 227.280 jiwa atau 18,79%. Masyarakat di Maluku Utara sangat beragam, total ada sekitar 28 suku, dan bahasa di Maluku Utara juga sangat beragam. Mereka dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu Austronesia dan non-Austronesia. Kelompok Austronesia tinggal di bagian tengah dan timur Halmahera. Mereka diantaranya adalah suku Buli, suku Maba, suku Patani, suku Sawai, dan suku Eda. Di bagian utara barat
dan barat. Halmahera adalah kelompok bahasa non-Austronesia terdiri dari suku Galela, suku Tobelo, suku Loboda, suku Tobaru, suku Modole, suku Tugutil, suku Paguh, suku Waioli, suku Ibu, suku Sahu, suku Ternate, dan suku Tidore. Di Kepulauan Sula ada beberapa kelompok etnis seperti suku Sula, suku Kadai, suku Mange, dan suku Siboy. Dan sebagian besar masyarakat di daerah ini mengerti bahasa Melayu Ternate, bahasa yang umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku. Dari segi religius, sebagian besar penduduk di Maluku Utara beragama Islam, dengan orang-orang Kristen Protestan merupakan minoritas dengan jumlah yang signifikan disusul oleh Katolik, Hindu, Buddha, dan agama lokal lainnya yang dipraktikkan oleh sebagian kecil dari populasi masyarakat di Maluku Utara.